Selamat pagi. Jadi pada pertemuan geokimia pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan terkait dengan metode eksplorasi geokimia. Jadi kita bahas 3 metode sampling terakhir. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang semuanya dari 1 sampai 5. Nah, pertemuan ini adalah sebenarnya pertemuan terakhir untuk metode eksplorasi geokimia. Jadi kita lihat nanti sampling tumbuhan atau biological sampling dalam hal ini adalah tumbuhan yang akan kita sampling. Ada biogeochemical sampling, kemudian ada geobotanical sampling, kemudian ada sampling udara, air atau gas dari sampling, serta sampling lainnya. Kita mulai dari biochemical sampling. Jadi ini gabungan antara bio dan geochemical sampling. Ini adalah mengamati dari anomali yang terekam pada kimiawi tanaman. Ya. Mengapa kok kita juga mengamati tumbuhan gitu? Ya karena kalau tumbuhan kan hidup di tanah, sedangkan kalau tanah menurut geologi itu adalah hasil pelapukan dari batuan yang belum mengalami perpindahan atau belum tertransport, nah, masih di atas dari batuan induknya. Jadi artinya ketika batuan induknya itu lapuk secara kimia, unsur-unsurnya itu masih tertinggal di dalam tanah. Sementara tumbuhan membutuhkan unsur atau nutrien untuk biar dia bisa hidup, ya. Ada unsur indikator ini dalam unsur nutrien gitu. Kemudian juga perhatikan unsur yang terkandung di dalam tanah. Sampel tanah nanti makanya antara soil sampling yang kemarin itu masih dikombinasi lagi dengan tadi ini biochemical. Atau ketika mengambil biochemical sampling juga nanti dibandingkan itu dengan soil samplingnya. Nah biasanya identik gitu. Artinya misalnya soil samplingnya dari analisis kimia banyak mengandung unsur Na atau Ca gitu. Nah, nanti di tumbuhan pun kalau kita analisis biogeochemicalnya itu unsur Na dan Ca-nya juga akan identik dengan soil sampling tadi. Ya. Ini kemudian diperlukan data topografi untuk iklim, jenis soil, ya, jenis soilnya apa, gitu ya. Nanti horizonnya apa, terus jenis soil itu ada. Kalau kalian mempelajari baca tentang tipe soil, nanti ada latosol segala macam ya. Nah, itu dengan soalnya apakah sama. Kemudian perhatikan sinar matahari. Nah, sinar matahari sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk memasak. Jadi uh, tumbuhan yang terkena sinar matahari akan tumbuh dengan optimum dibandingkan tumbuhan yang tidak terkena tidak terkena sinar matahari. Jadi kalau artinya kalau di hutan itu banyak tumbuhan yang uh, tinggi-tinggi gitu ya. Yang tumbuhan yang pendek itu kan sedikit sekali menerima sinar matahari. Padahal sinar matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, gitu ya. Fotosintesis itu diedarkan lagi untuk tumbuh dari tumbuhan tersebut. Kalau misalnya tidak terekam atau tidak banyak matahari yang ada di situ, nah, kemungkinan kan banyak tumbuhan-tumbuhan yang pendek-pendek, gitu ya. Misalnya lumpur akan tumbuh dengan bagus di situ. Ya, kalau kalian perhatikan misalnya di Eropa itu kan hutannya tidak serapat seperti yang hutan tropis yang ada di Indonesia. Ya selain hujan gitu ya, tetapi juga sinar matahari juga diperlakukan oleh tumbuhan. Kalau mataharinya ada terus kan bisa tumbuhan bisa tumbuh secara optimum gitu. Kemudian sampel atau preparasi sampel dibakar gitu. Tidak secara utuh misalnya daun terus langsung analisis tidak, tetapi itu dibakar. Ya, dibakar terus kemudian abunya nanti yang baru kita analisis. Ya. Ya sama seperti kalau kalian treatment fosil gitu kan tidak seperti sampelnya batu yang kita analisis gitu kan. Harus kita treatment, kita ambil uh, fosilnya gitu. Jadi tumbuhan juga seperti itu.
Nah, ini tadi lebih baik dikombinasikan dengan soil sampling. Akan lebih bagus kalau biogeochemical ini sampling dilakukan pada waktu berbarengan dengan program soil sampling. Jadi nanti kita bisa lihat ada korelasi yang bagus atau korelasi yang positif antara soil sampling dengan biochemical sampling. Nah, tadi yang saya sampaikan, mengapa kok tumbuhan perlu kita sampling juga? Karena ya tadi ini tumbuhan punya akar. Nah, akarnya ini menyerap unsur-unsur yang ada di sini, sementara yang di sini itu kan tanah. Tanah itu hasil pelapukan dari batuan, sehingga unsur-unsurnya tertinggal di situ, sudah dalam bentuk unsur. Karena kalau nanti kimia, itu kan bisa terurai. Dari senyawa bisa terlepas. Unsur-unsurnya bisa terlepas dan terakumulasi. Nah, terakumulasinya di sini di mana? Bagaimana? Ya kita tergantung dari mobilitas unsur tadi, sifat pH. Makanya di sini juga disampaikan juga pH. Ada pH. Nah, pH itu yang menentukan mobilitas unsur. Misalnya suatu unsur ketika berada di pH yang asam, dia tidak bergerak. Makanya di sini ketika diukur pH-nya asam, oh berarti banyak unsur-unsur itu yang terakumulasi di situ. Nah, kalau unsur-unsur terakumulasi di situ, barulah nanti akan terserap oleh tumbuhan. Nah, ketika terserap oleh tumbuhan, kemudian di daun, itu kemudian di fotosintesis. Nah, mana yang dipakai untuk tumbuh, mana yang tidak. Nah, yang tidak dipakai pun tidak hilang, tetap akan tertinggal di daunnya. Nah, ketika daunnya mati, gugur, itu berjatuhan, ini humus ini atau sisa-sisa daun yang ada di sini, ya kalau dianalisis, kalau misalnya di sini kaya akan unsur-unsur ini ya, muncul akan ini Be, CuNi, Zn, Ge, As, kadmium, seng, lumbung, Ti, dan Ag dan Au. Itu ya. Ini. Kenapa kok kita tetap misalnya ngambil sampel pada biokimia. Ini sama. Jadi bisa saja akar ini menembus sampai bedrock. Gitu ya. Dari akar-akar tumbuhan tergantung apa namanya pohonnya. Gitu. Kalau lumut ya tidak akan nyampe ke bedrock. Tapi kalau tumbuhan yang akarnya tunggang gitu, dia bisa sampai ke bedrock. Nah, padahal kalau kita belajar pembentukan tanah dan akumulasi dari unsur, itu berasa pada zona atau horizon B. Mengapa kok di horizon B? Biasanya horizon B itu ada muka air tanah. Nah, terakumulasilah di situ unsur-unsurnya. Jadi ketika tanaman ini akar-akarnya melewati di situ, akhirnya menyerap semua unsur-unsur yang ada di situ. Ya, unsur-unsur kemudian dicedarkan, kemudian di fotosintesis, hasilnya yang dipakai, yang terpakai hasil fotosintesis akan diedarkan lagi ke tumbuhan untuk tumbuh, yang sisanya akan tersimpan di dalam uh, daun tadi. Hingga daunnya ketika dia mati, jatuh, itu akan bentuk mus atau horizon O kalau di uh, profil tanah. Oke. Jadi itu terkait dengan biokimia. Terus kemudian kalau geobotanical, jadi ada geonya, ada botani, itu ya. Ini mendeteksi respon tumbuhan pada lingkungan kimia, fisika, biologi tertentu. Kemudian distribusi kelompok tumbuhan spesies indikator, kenampakan morfologi tumbuhan kadang terdeteksi oleh foto udara. Ini mendeteksi tumbuhan, respon tumbuhan pada lingkungan kimia, fisika, dan biologi tertentu. Artinya begini, kalau misalnya tanahnya itu eh, banyak mengandung unsur yang lain, sedangkan tumbuhan itu tidak membutuhkan unsur itu dan unsur itu terserap oleh tumbuhan, akhirnya apa? Tumbuhannya akan memberikan respon tumbuhnya. Artinya bisa tumbuh, tapi tidak sesuai dengan harapan. Dia tidak optimum di situ. Ya, entah itu ada cacat lah kalau orang
Kalau misalnya mudahnya itu ada cacat, dia bisa tumbuh tapi cacat. Misalnya tumbuhan yang harusnya pada umur 1 tahun dia bisa tinggi 2 meter gitu, tapi karena unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu tidak terpenuhi untuk bisa tumbuh, nah umur dalam 1 tahun dia hanya bisa tumbuh setinggi misalnya 50 cm. Setinggi 50 cm pun itu mungkin di batangnya, entah di daunnya, itu ada semacam cacat. Nah, justru cacat-cacat dari tanaman itu baik dari mungkin dari tangkainya, mungkin dari daunnya, mungkin dari bunganya, itulah kita sebagai seorang geologi menunjukkan bahwa di situ ada sesuatu yang uh, unsur yang tidak dibutuhkan oleh tumbuhan itu dan mungkin yang kita cari. Jadi kita memperhatikan itu. Ya, contoh misalnya, ini contoh saja ya terkait dengan ini. Dulu ya mungkin saya sering eh, menceritakan gitu. Jadi ketika saya eksplorasi batu bara gitu di hutan, tidak ada singkapan batu bara. Yang saya lihat adalah tanaman, salah satu tanaman. Nah, salah satu tanaman yang saya lihat itu adalah pohon palem. Jadi seperti pohon palem gitu ya. Ya, pohon palem raja. Nanti ada pohon palem yang bentuknya daunnya seperti kipas gitu. Artinya itu sebagai indikator. Kalau di dalam hutan itu ada tumbuhan palem itu, di bawahnya itu ada batu baranya. Meskipun mungkin batu baranya tipis gitu ya, tipis. Tetapi ada unsur-unsur di batu bara itu yang diserap oleh tumbuhan palem itu, sehingga tumbuhan palem itu bisa tumbuh optimum di situ. Ya, ini berdasarkan pengalaman saja. Kalau di Kalimantan seperti itu. Ya, saya karena sudah keliling, ya bukan keliling ya, ya pernah ke Kalimantan Utara, pernah ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat sedikit, Kalimantan Tengah gitu. Ketika eksplorasi Batu Hara, itu yang saya lihat kalau di hutan gitu tidak ada, misalnya tidak. Karena kalau di hutan kan eh, mencari singkapan agak susah, karena soilnya biasanya tebal. Terus kemudian ya paling tidak kita nyarinya di alur-alur. Kadang tetapi alurnya itu menorehnya itu kan menoreh tanahnya itu kan belum terlalu dalam. Sehingga kadang tidak tidak tersingkap si batu baranya ya. Makanya yang saya lakukan adalah ya melihat tanaman itu. Oh, kalau ada tumbuhan palem, oh, ada indikasi bahwa di bawahnya itu ada batu bara, gitu ya, ada batu bara. Dan memang kadang itu terbukti gitu. Jadi di permukaan tidak ada batu bara, tapi kita kita bor di dekat dari pohon itu, pohon palem itu ya akhirnya ketemu. Meskipun mungkin tidak tebal ya, mungkin hanya 30 cm, 50 cm. Nah, sebagai itu. Nah, kita sebagai seorang geologis harus jeli seperti itu. Ya. Nah, kadang tumbuhan-tumbuhan itu kita bisa lihat ada anomalinya itu berdasarkan bisa dengan menggunakan foto udara atau citra satelit. Nah, itu ya. Ya, kalau foto udara, kalau mungkin ya sekarang eh, yang terbaru itu kan bisa menggunakan drone atau dengan menggunakan apa namanya ultra flight vehicle gitu ya. Jadi ya semacam drone gitu pesawat tapi tidak berawak nanti terus kita bekali kamera kita terbangkan kita lihat gitu ya. Nah, sekarang dengan teknologi yang maju bisa menggunakan itu. Nah kadang dari situ kita foto-foto akan terlihat. Ini salah satu contoh tumbuhan yang bisa menunjukkan mineralisasi CUMO. Ini ada papaver komutatum yang di sini kembang normal. Artinya apa? Jadi kelopak bunganya ini ada warna hitam atau warna ungu, warna hitam gitu ya. Tetapi warna hitamnya itu hanya setengah begini. Ini kembangnya normal. Tetapi ketika di tanahnya itu
banyak mengandung unsur Cu dan Mo itu. Nah, warna hitamnya ini menerus di sini. Artinya ini ya tadi semacam cacat. Nah, cacat itu bisa indikator bagi kita seorang geologis gitu untuk mencari oh jangan kemungkinan di bawah tumbuhan ini itu ada minerasi Cu dan Mo ini ya. Nah, semakin tinggi Cu dan Mo-nya yang ada di bawah itu ditunjukkan ketidaknormalan warna ini di kelopak daunnya, kelopak bunganya. Yang ini normal gitu ya. Semakin ke sana artinya tanahnya semakin banyak mengandung Cu dan Mo. Ini. Artinya ini hitamnya sampai ke pinggir. Hitamnya sampai ke pinggir. Jadi ya kita lihat di sini. Oh kalau di sini ya tidak banyak. Ini lebih banyak. Ini yang banyak gitu ya. Banyak sedikitnya itu masih relatif gitu ya. Karena kita belum apa namanya ambil sampelnya. Nanti ketika kita ambil sampelnya, nah, baru kita bisa lihat oh CUMO-nya di situ. Misalnya kita hasil analisisnya, misalnya CU-nya yang di sini misalnya itu 50 persen atau 50 ppm. Tapi yang di sini cuman mungkin 10 ppm atau 10%. Maksudnya seperti itu. Semakin ke sana pengotornya atau CUM-nya semakin tinggi. Nah, dari kembang tersebut dapat digunakan kita misalnya uh, tumbuhannya ini Papaver comutatum, baik daun maupun kelopak bunganya, kemudian kita analisis secara kimia. Ya, kita analisis secara kimia untuk mengetahui seberapa Cu dan M. Syukur-syukur dibarengi, diambil soil sampling yang di sekitar tumbuhnya si Papaver comutatum ini. Sehingga nanti kita bisa bandingkan antara soil samplingnya dengan dari hasil sampling atau hasil dari kimia dari tumbuhannya. Nah ini tumbuhannya, ini Papaver comutatum yang tadi warna hitam ini ya. Nah perhatikan nih kelopak bunganya, dia hanya seperti ini. Nah kalau nanti kelopak apa namanya di bawahnya ini banyak, semakin banyak mengandung Cu dan Mo, ya hitamnya ini sampai ke pinggir sini. Hitamnya ini sampai ke pinggir. Jadi hitamnya akan jadi begini. Kalau ini kan cuma setengah, ini akan jadi sama sampai ke pinggir. Atau kalau dia seperti ini, kelopaknya itu merah dan putih, nah nanti putihnya itu sampai ke pinggir sana. Kalau di bawahnya adalah Cu dan Mo-nya semakin tinggi. Ya. Nah ini salah satu indikator yang bisa kita lihat. Kalau tadi dengan menggunakan uh, foto udara, nah, perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini foto udaranya ini ya. Di sini tumbuhannya, ini tumbuhan ya, ini tumbuhan. Jadi dari gambar foto udara kemudian diperbesar nih, akhirnya blur, tapi kita bisa lihat. Di sini tumbuhannya jarang, terus kemudian ini ada batasnya putih, terus di sini ya masih merah, terus di sini warnanya relatif hijau. Ini masih relatif hijau itu. Terus kemudian di sini merah, tapi rapat tumbuhnya. Kalau ini kan tadi jarang-jarang, ini juga rapat, nah ini rapat. Barulah di sini mulai jarang-jarang, ya. Nah di sini ada gap ya, di sini ada gap tadi. Yang di sini eh, lebat, gitu, tumbuhnya sangat lebat. Di sini sudah mulai jarang-jarang. Kalau ini jarang-jarang. Nah hal-hal seperti ini bisa menjadi indikator dengan menggunakan foto udara. Nanti kalau dengan misalnya kita belum bisa ke daerah situ karena ini misalnya remote area, tapi kita bisa terbangkan foto udara gitu ya untuk melihat memotret tumbuhannya. Terus nanti dengan menggunakan eh, suhu dengan menggunakan thermal, kemudian dengan menggunakan infrared, gitu ya, atau dengan menggunakan resistivity, karbon magnetik segala macam, baru ketahuan di situ batunya.
Nah, dari hasil eh, foto udara tadi, misalnya dengan thermal, dengan infrared, kita tampilkan dengan foto udara yang permukaan menunjukkan foto ini. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh ternyata yang di sini, yang hijau ini kandungan unsurnya adalah X misalnya, yang ini Y, tapi kandungan unsur di sini Y itu relatif lebih banyak dibanding yang di sini, dan di sini ini kemungkinan udah ada unsur Y. Tetapi tumbuhnya ini kan artinya di sini kandungannya tidak terlalu banyak dibanding yang di sini. Nah, yang putih ini bagaimana, Pak? Nah, ini jangan-jangan ada dua kontak litologi yang berbeda, atau ini ada batas struktur, gitu ya. Nah, itu melihatnya kalau kita dengan menggunakan foto udara. Memang tidak bisa dari hanya satu foto udara, tapi nanti kita bandingkan dengan yang lainnya, dengan magnetiknya, dengan thermalnya, dengan yang lainnya, baru kita bisa duga. Nah, setelah kita duga-duga itu, karena geofisika itu kan alat gitu ya, yang memang paling bagus adalah ketika kita bisa menyentuh barangnya, kita ambil, kemudian kita analisis di lab. Tapi paling tidak seperti ini kan kita duga-duga. Oh, kemungkinan yang di sini ada unsur X, yang di sini unsur Y, tapi kandungannya lebih tinggi, ini lebih eh, sedikit. Gitu. Kita hanya menduga itu. Nah, barulah nanti akan kita datangi, kita buktikan. Gitu. Misalnya kita ambil sampel botaninya, terus kemudian soil samplingnya di situ. Untuk membuktikan benar nggak dugaan kita dari geofisika yang tadi, foto udara atau penginderaan jauh, itu dengan aslinya, dengan yang di lapangan sama atau tidak. Kemudian juga ada juga penunjuk gitu, Salicornea herbacea gitu. Nah, tumbuhan ini seperti apa namanya ya? Ya tumbuhan asparagus, ya model seperti asparagus kalau kalau kalian eh, apa namanya di tanaman itu mirip-mirip asparagus gitu. Tapi ini namanya Salicornea herbacea. Ini salah satu indikator dari bahwa di tanahnya itu mengandung unsur boron. Nah, ini tanamannya yang tanpa ada unsur boron, dia tumbuhnya ramping. Tadi yang saya sampaikan, tidak ada cacat, tumbuhnya ramping ke atas, tinggi gitu ya. Terus ini dahan-dahannya atau ranting-rantingnya juga tumbuh normal. Tetapi manakala ini di tanahnya itu ada boron, ini bisa tumbuh, tetapi dia ada tadi semacam kecacatan. Dia tumbuhnya tidak optimum dan tidak maksimum gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi yang saya sampaikan juga. Mungkin dahannya akan jadi seperti ini, ada semacam kecacatan. Nah, justru tanaman yang cacat itu kalau bagi kita sebagai orang geologis kalau ketemu Salicornia herbacea, tumbuhan yang begini itu penunjuk oh di bawahnya di tanahnya itu banyak mengandung unsur boron gitu ya. Jadi ini tumbuhnya. Nah, ini kalau dia tumbuh dengan optimum gitu ya. Ini juga tumbuh optimum. Ini ya semacam perdu gitu. Ya, kayak perdu begitu. Nah, perhatikan juga di sini, kalau di sini ini tanpa boron, tumbuhnya normal misalnya begitu. Terus kita lihat di juga populasinya gitu. Ini kan secara umum banyak gitu ya. Tetapi kalau populasinya jarang-jarang, terus kemudian nanti di situ gemuk-gemuk, nah, indikator nih di bawah tanahnya itu ada boronnya. Ini saya perbesar jadi dari rantingnya atau dahannya ini fotonya diperbesar kalau tumbuh normal ya seperti ini. Kalau tidak tumbuh normal nanti batang ini akan membesar, membesar. Di sini membesar. Tapi kalau ini kan normal seperti seperti ini. Nah, ini artinya di tanah ini tidak ada unsur boron. Maksudnya begitu. Nah, kalau nanti ada unsur boron, dia mungkin tidak akan setinggi ini, tetapi juga dahannya kalau kita lihat perbesar ini jadi gemuk-gemuk seperti itu. Ini salah satu indikator tanaman di bawahnya ada unsur boron. Kemudian kalau kita gas sampling, ya, jadi kalau kita gas itu bisa dilakukan di dua tempat, ya di pinggir jalan
Kita bisa ambil gas sampling untuk mengetahui tingkat pencemaran, tapi bisa saja gas sampling ini diambil di deep seated, ini kalau lingkungan geokimia dalam gitu. Kemudian ada radiogenik dan biogenik. Biogenik ini tempat-tempat di mana tingkat reduksinya tinggi, misalnya di rawa-rawa, makanya muncul CH4 nih gas metan, ada H2S dan CO. Kemudian ini di radiogenik, ini biasanya di batuan-batuan yang beku, gitu ya. Artinya begitu, kalau ini atmosfer, artinya ya seperti kalian lihat, misalnya di pinggir jalan, atau di kota-kota besar itu, kalau misalnya di perempatan-perempatan jalan itu ada TV besar yang menunjukkan misalnya kadar CO-nya sekian. Hari ini jam ini adalah sekian. Artinya apa? Sebenarnya di perempatan itu yang ada penunjuknya itu ada alat untuk mengambil gas, sampling gas. Sehingga langsung dianalisis di situ bahwa kandungan CO-nya tinggi. Artinya kalau kandungan CO-nya tinggi berarti di situ di perempatan itu artinya lalu lintasnya sangat padat. Sangat padat, mobil, motor itu banyak sekali di situ. Karena apa? Mobil dan motor membuang emisi gas buangnya. Nah, gas buang salah satu yang dikeluarkan oleh mobil dan motor itu adalah CO2. Gitu. Tetapi kadang gas sampling itu dilakukan juga di gunung api atau di panas bumi. Kalau di gunung api ya untuk monitoring. Jadi monitoring dari keaktifan gunung tersebut. Jadi kalau gas solvatara meningkat, nah, oh kemungkinan ini sedang ada pergerakan magma ke atas. Gitu ya. Jadi kalau di apa gunung api itu lebih banyak ke untuk monitoring. Tapi kalau misalnya ambangnya masih normal, oh ya tidak ada aktivitas. Jadi ketika nanti ada kenaikan solvatara atau CO2-nya atau gas-gas yang lain gitu. Nah, biasanya kan bisa diumumkan ke pengawas untuk dinaikkan statusnya misalnya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau dipergerakan ini yang sumbernya ini pergerakannya ada difusi, terlalu dalam air, terlalu dalam uap, transfer perubahan fasa air dan uap. Kalau gas di atmosfer ini stabil O2 ini dominan gitu ya. Kalau di lingkungan dalam di bawah sana otomatis O2-nya berkurang. Reduksinya tinggi, H2, CH4 relatif lebih tinggi, mungkin CO-nya tinggi, SO-nya tinggi gitu ya. Kemudian di gas radiogenik itu kalau ini dulu kalau di sistem periode unsur ada golongan 8 termasuk karena itu merupakan radiogenik HE, RNAR. Nah, gas biogenik itu hidrokarbon ringan CH4. CH4 yang terbentuk hasil dekomposisi dari organik. Jadi misalnya organisme hewan gitu atau tumbuhan mati ketika dia mengalami dekomposisi itu salah satu gas yang dikeluarkan adalah CH4 gas metan. Nah, kalau misalnya tumbuhan itu dekomposisi di apa terawetkan di dalam tanah gitu ya gas CO4-nya ya tertinggal di situ. Jadi ketika nanti kita tanahnya kita buka barulah si gas CO4-nya akan keluar gitu. Jadi dilakukan pada daerah terbuka, pori tanah berhubungan dengan air tanah atau permukaan. Kalau di gunung api atau di pengambilan sampel di lubang gas, kolam air panas, dan pemboran eksplorasi. Gas ini ditampung dalam tabung Gigenbach yang berisi, kalau di monitoring ke gunung api ada tabung untuk mengambil sampel gas, ini namanya tabung Gigenbach yang berisi NaOH dan di vakum 1 bar. Kalau 1000 milibar ini kalau di 1 bar. Makanya kalau tabung Gegenbach kalau kita lemparkan dan pecah itu bisa terjadi ledakan karena di dalam vakum gasnya kosong tapi tekanannya tinggi 1 atmosfer. Analisis gas terlarutnya ada H2, O2, AR, N2, CO4 dan CO.
Ini menggunakan dianalisis dengan menggunakan analisisnya alatnya dengan menggunakan kromatogram. Kemudian ada analisis gas larut. Ini ada CO2 dan H2S dengan menggunakan volumetri atau titrasi. Jadi gas yang tertangkap di tabung Giegenbach itu nanti bisa dititrasi untuk mengetahui kandungan CO2 dan H2S. Tapi kalau untuk mengetahui unsur-unsur ini dilakukan kromatogram. Makanya itulah gunanya ketika kalian mendapat mata kuliah namanya kimia analit. Salah satunya praktikumnya kan ada titrasi. Nah, untuk mengetahui ini. Jadi jangan diabaikan itu kimia analit terutama titrasi. Kemudian ada analisis gas-gas terlarut gitu ya. Ada NH3, HCl, HF, SO2 ini dengan menggunakan spektrofotometri. Nah, perhatikan masing-masing unsur ini kita analisisnya itu bisa menggunakan 3 alat. Makanya kenapa ketika kita memasukkan sampel ke dalam lab itu kadang lama untuk keluar hasilnya yang kita butuhkan itu. Karena kadang masing-masing unsur ini itu dengan menggunakan metode atau dengan menggunakan alat yang lain gitu. Jadi agak lama gitu ya. Misalnya kita analisis ini aja, ini sudah ada 3 alat nih, spektrofotometri, titrasi, dan kromatogram. Jadi sudah 3 alat yang berbeda. Kemudian kalau eksplorasi deposit sulfida, ini ada perlakuan CO2 dan Hg itu di dalam udara dan tanah. Kemudian ada deposit uranium itu Rn dan He. Kemudian kalau petroleum ini dengan menggunakan hidrokarbon dengan CH4 metana, tetapi yang termogenik bukan yang biogenik gitu ya. Hasil bahan dari kerogen kalau hidrokarbon. Tapi kalau biogenik hasil dekomposisi dari organisme. Ini ada He dan Rn. Nah, gas sampling di daerah panas bumi yang tadi saya sampaikan gitu. Untuk mengetahui panas bumi itu berpotensi nanti apa, terus kemudian asalnya dari mana sumbernya gitu. Jadi ada CO2, CO2S ini yang dianalisis gitu ya. CO2, CO, H2S, CH4, H2, O2, AR, SO2 dan lain sebagainya. Kemudian survei gas di dalam tanah ada Hg, As, Li dan Om. Kemudian survei gas di dalam udara tanah itu ada soil air, itu aja CO2. Nah, ini yang tabung Giegenbach. Jadi sebelum digunakan, sebelum dipakai untuk mengambil sampling gas di misalnya di panas bumi atau di gunung api, ini divakum. Jadi ini alatnya, alat vakumnya. Jadi ini kan ada lehernya gitu. Jadi di vakum ini untuk menghilangkan meskipun botolnya kosong begini, ini di dalam botolnya ini kan ada entah itu unsur-unsur yang lain. Ini ada udara. Nah, udara itu kan bisa ada di dalamnya ada O2, ada CO2, ada NO2 kan. Nah, udara-udara yang di botol ini harus dikeluarkan. Makanya divakum atau dikosongkan. Nah, ini alat pengosongnya. Jadi ini kemudian dihubungkan dengan ini disedot gitu. Ini disedot. Ya, disedot nih, pasang tempat botol ke vakum, nyalakan pompa vakum, vakum selama 3 menit untuk mendapat 1 atmosfer tadi. Setelah itu tutup botolnya, matikan pompanya dan balikan botolnya ya. Jika tidak ada kebocoran, timbang botol dan berilah kode. Nah, karena gini, mengapa kok ini ditimbang botolnya? Jadi ini setelah divakum, kemudian tutup botolnya dibalik, itu dibalik agar memastikan tidak ada kebocoran. Setelah itu baru ditimbang. Artinya mengapa kok ditimbang? Ketika ini kita timbang, kita tahu berat kosongnya. Misalnya ini beratnya 200 gram kosong, ini 200 gram. Nah, barulah kita pakai nanti untuk mengambil sampel gasnya. Ya, ketika kita ngambil sampel gas, itu setelah diambil, kalau ini kita timbang, pasti kan beratnya akan bertambah. Karena di dalamnya ada ketambahan gas. Nah, jadi kita bisa hitung
gas yang tertangkap di situ. Misalnya setelah kita ngambil, tadi botol kosongnya 200 gram, ketika kita apa namanya ambil sampel gas, terus kemudian setelah setelah sampai lab kita timbang, ternyata hasilnya 300 gram. Oh berarti ada 100 gram gas yang tertangkap di dalam ini. Ya. Kemudian ini amankan botol. Nah, mengapa amankan botol? Ini kalau kena pukulan sedikit, pecah, itu bisa terjadi ledakan. Karena apa? Yaitu tadi di sini hampa udara dan tekanannya 1 atmosfer. Jadi bisa meledak itu tadi. Makanya diamankan, harus hati-hati bawa. Nah, terus bagaimana cara ngambil gas? Ya, ini kalau misalnya ini ada tempat lubang gas keluar, kemudian kita masukin pipa, pipa besi gitu ya. Pipa besinya ini dia apa ditambah selang gitu ya, ditambah selang. Nah, selangnya ini yang kita masukkan ke pipa ini tadi. Ya, ini pipa ini selangnya kita masukkan di sini. Nanti botolnya ini kita buka agar si udaranya tertahan di sini. Jadi ini jadi udara atau gasnya ini melewati pipa ini, melewati selang gitu ya. Dari selang ini masuk ke pipa ini. Sini terakhirnya dia masuk ke sini. Ini ya. Ini terlihat ada gas yang tertahan. Jadi meskipun ini gas, kadang begitu masuk di sini dia bisa berubah menjadi bentuk cairan. Nah, terus ini apa Pak? Nah, kalian perhatikan kalau ini di gunung api, gas yang keluar ini kan suhunya relatif lebih tinggi. Ya ini kalau ini perhatikan, kalau warna-warna kuning ini adalah solvatara, tempat keluarnya gas solvatara. Nah, gas solvatara itu atau gas belerang itu kalau kena tekanan yang rendah dan suhunya tiba-tiba mendingin, dia akan jadi belerang yang warna kuning-kuning. Makanya ini pakai masker agar gasnya tidak terhirup, terus kemudian tidak terganggu bau dari belerang tadi. Nah, karena tadi ini ketika gas yang keluar ini suhunya relatif tinggi, masuk di botol ini kan panas. Nah, panas itu nanti kalau ini botolnya tadi vakum, kan bisa meledak nih. Makanya ini diguyur air. Tapi tidak guyurnya serta-merta gitu pelan-pelan. Kalau serta-merta ya nanti bisa pecah. Nah, memang sudah dirancang botol Gegenbachnya ini adalah kaca yang tahan panas. Biasanya kaca pirek gitu. Jadi kalau kita di kimia gitu, itu kaca-kacanya dari botol-botolnya itu kan terbuat dari pirek namanya. Jadi kaca yang tahan panas. Nah ini juga tahan panas. Ini diguyur air biar dingin. Jadi nanti ketika kita masukkan, kalau sudah selesai, kita masukkan di wadah itu tidak terlalu panas. Ya kita guyur pelan-pelan. Karena gas yang masuk ini kan suhunya tinggi. Ini gas sampling dalam tanah ini bisa dilakukan langsung dengan menggunakan merkuri detektor, kemudian sampel tanah ini undisturb, kemudian analisis gas HI, HG, AS, LI ini dengan menggunakan AS gitu ya, atau dengan menggunakan cold vapor flameless method ya, di gas tanah aja bisa menggunakan ini ya 3 alat gitu ya ini ya sama makanya kenapa kalau kita memasukkan sampel di lab gitu untuk keluar sampelnya kan kadang lama tuh kan gitu masing-masing unsur nganunya alatnya bisa beda nah itu yang kadang bikin lama di lab. Ini gas sampling ini bisa kalau di tanah dengan menggunakan merkuri detektor tadi ada jarumnya tinggal kita masukkan ditanam 3 sampai 5 hari nanti kita lihat lagi hasilnya pengukurannya. Kalau sampel udara ditampung dalam tabung pirek yang sudah diwakum tadi ya sampel tahan panas ya. Kemudian analisis titrasi ya, titrasi untuk bisa mendapatkan unsur-unsur yang kita perlukan. Kemudian lakukan pengukuran pH tanah, kemudian catat pengambilan sampel, cuaca, temperatur udara, temperatur lubang, karakteristik tanah. Jadi kita tetap catat semua. Jadi kita selain geologi, tadi selain misalnya cuma ngambil sampel gini, ya di saat menunggu ini
ter apa penuh gitu ya, nggak terlalu penuh ya, kita tinggal butuhkan aja perlunya seberapa gitu. Ya kita catat sekitarnya, oh ini batuannya apa, mineralnya apa, kondisinya bagaimana, suhunya berapa, cuacanya bagaimana, gitu ya. Itu dicatat semua, ya dicatat semua, terus kemudian nanti kita bandingkan dengan nanti kimianya, oh kondisinya geologi seperti ini, hasil kimianya begini. Ini sampling, ini bisa di tanah gitu ya, kita tanam tadi. Gitu. Ini yang di Gunung Api untuk monitoring, ini di Gunung Api, nah di Gunung Api juga ini monitoring. Ya. Ini tabung-tabungnya Gigenbah. Jadi lubang tempat keluar gasnya kita masukkan pipa besi, nah, di ujungnya nanti jadi selang eh, apa kayak karet, baru kita masukkan dia. Ya, biasanya menggunakan alat ini. Kalau di dekat dengan kawah gitu ya, ya kadang pakai bajunya tahan api gitu ya untuk ngambilnya itu. Nah, kalau seperti ini di gunung api begitu ya untuk monitoring sebenarnya. Ya, monitoring berkala. Karena kan gunung api kita kapan ada pergerakan magma atau tidak itu kan kita nggak bisa pastikan gitu ya. Misalnya bisa saja hari ini banyak kan mungkin seperti banyak kejadian. Hari ini kita ukur sampelnya pagi kita ukur itu masih normal gitu. Tapi tiba-tiba malam ada peningkatan aktivitas gitu ya. Tiba-tiba ada letupan gitu. Jadi ya meskipun kadang sudah kita monitoring gitu ya namanya perilaku alam kan tidak. Jadi tapi kita bisa memprediksi lah gitu. Kalau misalnya dari hari ke hari kan kita bisa bandingkan tuh kandungan. Misalnya indikatornya gas belerang atau sulfatara gitu. Misalnya dalam hari ke hari itu kan kita bisa bandingkan hari pertama kandungannya sekian, hari kedua sekian, hari ketiga sekian itu kan. Oh ada peningkatan meskipun sangat kecil, tapi trennya dari hasil analisisnya itu naik gitu. Ya, nah itu kan menunjukkan sebenarnya ada indikasi pergerakan, tapi mungkin pergerakannya lambat. Nah kalau yang tiba-tiba kan ya kita nggak tahu, sudah kita buat begitu, hari ini diambil masih nggak apa-apa, tiba-tiba malamnya sudah ada peningkatan. Ya itu sudah apa namanya? Memang perilakunya begitu gitu ya. Jadi kita tidak bisa prediksi. Kadang sudah kita prediksi oh naik gitu. Ini cenderungan naik. Tapi begitu wah ini kalau kita naikkan kalau hasil analisisnya naiknya tinggi berarti ini ada aktivitas terus status gunung apinya kita naikkan bisa. Tapi ternyata nggak jadi meletus. Sama dulu kasusnya Gunung Kelut begitu. Gunung Kelut itu dianalisis seperti ini, dimonitoring, hasilnya naik gitu. Diperkirakan dalam waktu dekat Kelut akan meletus. Gitu. Tapi pada waktu itu malah tidak meletus. Tapi justru eh, tidak ada gejala apa-apa meletus yang besar 2014 Februari 2014 yang abunya sampai ke Jogja itu malah tidak disertai ada indikasi tiba-tiba meletus. Nah, seperti itu. Yang sudah kita monitoring dulu, wah ini diperkirakan sebentar lagi meletus karena pergerakan kubah lavanya dia cepat sekali, ya, pergerakan kubah lavanya cepat sekali. Terus kemudian hasil monitoring begini juga apa menunjukkan kenaikan gasnya itu juga menunjukkan sangat tinggi, tetapi malah nggak meletus. Gitu. Ya, jadi mungkin hanya untuk menumbuhkan si kubah itu. Nah, baru meletus di 2014 Februari 2014 tanggal 14 Februari kalau nggak salah itu ya meletus gitu. Jadi kubahnya, nah sekarang kalau kalian ke Gunung Kelut kubahnya sudah tidak ada karena sudah meletus 2014 itu. Tapi dulu sebelum 2014 itu di kawahnya Kelut kelihatan sekali kubahnya si Kelut gitu. Sekarang sudah tidak ada. Kemudian perilaku geokimia dari CO2 gitu. Kalau di atmosfer itu sebenarnya CO2 itu kandungannya hanya sekian itu 0,035%. Tetapi kalau di udara tanah di dalam tanah itu kandungannya jadi relatif lebih tinggi 0,2 sampai 4%. Nah, mengapa ini relatif lebih tinggi di udara? Ya, ini kalau di dalam tanah kan mungkin pengaruh dari pembusukan organisme.
Tadi ini bertambah sehingga kandungannya relatif lebih tinggi. Kemudian terlalu dalam air tanah, jadi CO2 terlarut dalam air. Kemudian juga pelarutan batuan karbonat oleh air asam. Jadi kalau kita karbonat, batu gamping itu kan CaCO3 gitu ya. Kalau kena air, dia akan pecah menjadi CaOH dan CO3. CO3 nanti kalau kena air juga akan pecah lagi menjadi H2O dan CO2. Ya. Kemudian kalau deep seated origin, terus kemudian ada biogenic origin, kemudian gas CO ini deep seated berasosiasi dengan sulfida yang beroksidasi. Jadi dari alterasi-alterasi. Kalau Hg, kalau di udara juga sangat kecil, bayangkan di 0,2 sampai 0,8 pangkat 10 min 12. Jadi 0,0-nya ada 11, itu kecil sekali Hg. Kalau di dalam air itu 1,8 ppm, suhunya sekian. Kalau saturated air, saturated water, ini di udara, ini di air, ini ada 25 ppb. Kemudian ini berasosiasi dengan sulfida oksida organik kompleks sama unsur logam. Ini juga biasanya di daerah-daerah yang mengalami mineralisasi, alterasi dan mineralisasi. Ini yang dipakai gitu ya, simbol-simbolnya. Kalau persen volume per volume itu biasanya dipakai untuk chemical dalam bentuk larutan. Kemudian persen weight per volume gitu ya, berat per volume itu biasanya pada kimia yang benda padat, benda padat. Sedangkan weight per weight gitu ya, ini untuk untuk kimia yang digunakan itu untuk bukan volume gitu, tapi terlarut ya, ini terlarut ya. Ini hanya simbol saja untuk mengetahui seperti ini tadi, ini volume per volume gitu kan. Nah, kalau volume per volume ini kan chemical solution, liquid, chemical ini dalam bentuk cairan. Kalau yang ini juga ini kan volume per volume, volume per volume gitu, seperti itu. Kemudian sedikit tentang lag sampling, bedanya dengan soil sampling gitu apa. Lag sampling itu juga sama, kita ngambil sampel di tanah gitu. Tetapi ada bedanya. Jadi ini akumulasi fraksi kasar residu di permukaan. Kalau sampling tanah itu menggali sampai di bawah permukaan, paling tidak horizon O. Tetapi kalau lag sampling itu hanya di permukaan tanah. Jadi permukaan tanah kita bersihkan, terus kemudian kita ambil sampelnya. Nah, biasanya dilakukan pada daerah kering, ini tidak ada tanah tutupan, ini tidak ada tutupan-tutupannya gitu. Ini sampelnya fraksi kasar, ukurannya lebih dari 6 mili atau fraksi halus ya kurang dari 2 mili. Berarti kurang dari pasir, ini lebih dari pasir gitu ya. Kerikil gitu. Kalau ini ya granul gitu. Preparasi pengeringan digerus, dilarutkan, didigas dengan asap. Nah, ini contohnya itu. Jadi ini di permukaan sekitarnya dibersihkan, terus kemudian baru kita ambil sampelnya, terus kemudian kita beri wadah. Nah, ini diberi simbol. Ya. Sama ngambilnya nanti dengan menggunakan grid-grid gitu. Tapi tidak kita gali, berbeda dengan soil sampling. Kalau soil sampling lokasi ini kita gali sampai ketemu horizon B-nya minimal. Ya, di horizon B-nya itulah yang kita nanti ambil sampelnya. Tapi kalau ini lag sampling itu hanya di permukaan saja. Baik, itu terkait dengan metode eksplorasi geokimia, terutama sampling, baik sampling yang di biogeochemical sampling maupun geobotanical sampling, terus kemudian sampling gas, gitu, dan sampling lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.